Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, pandangan Alkitab tentang hukuman pidana mati. Nah, ini bagaimana pandangan Alkitab? Bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, bagaimana kita menanggapinya? Nah, saya berharap ini dapat memberkati kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh kami ada sampai detik ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan, urapi kami agar kami memperoleh pengertian, sehingga iman kami didewasakan, cara pandang kami benar, dan respon kami pun benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, bagaimana pandangan Alkitab tentang hukuman pidana mati? Ini sebenarnya boleh apa tidak? Salah atau benar? Nah, ini banyak dibicarakan akhir-akhir ini, ya, dan ini sempat jadi trending, bahkan jadi viral. Bagaimana tentang pidana hukuman mati? Nah, kalau kita pelajari dalam kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-13, dikatakan begini, jangan membunuh. Ada kata jangan di situ. Kata jangan artinya dilarang, tidak boleh. Namun di Keluaran pasal 21, pernyataannya dikatakan Keluaran 21 ayat 12 sampai 16. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Di sini Keluaran 20 dikatakan jangan membunuh. Namun di Keluaran pasal 21 ayat 12, pastilah ia dihukum mati apabila memukul seseorang sampai mati. Nah, lanjut ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Ayat 14. Apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku supaya ia mati dibunuh. Ayat 15. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Jadi saudara, seolah-olah sepertinya ada perbedaan. Kalau di Keluaran 20 ayat 13 dikatakan jangan membunuh. Sementara Keluaran 21 ayat 12 sampai 16 dikatakan di sana pastilah ia dihukum mati. Jadi kalimat itu di pasal 21 ini berulang-ulang kali dikatakan. Nah, jadi bagaimana sebenarnya pandangan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, atau bagaimana pandangan Alkitab mengenai hukuman pidana mati? Nah, itu sangat penting untuk kita ketahui, sangat penting untuk kita pelajari. Nah, jadi pada Perjanjian Lama hukuman mati diperbolehkan. Nah, kita tadi bisa baca di Keluaran 21 tadi, jelas di sana dikatakan mengenai hukuman mati itu diperbolehkan. Walaupun demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah juga
menunjukkan kasih dan kemurahannya ketika harus menjatuhkan hukuman mati. Nah, kalau kita mau melihat bagaimana Allah menunjukkan kemurahannya, kita lihat kasusnya Daud. Daud ini melakukan dosa besar, yaitu perzinahan dan perencanaan pembunuhan. Jadi Daud gak main-main dosa yang dia lakukan. Namun kalau kita baca kisah hidupnya, setelah Daud melakukan itu, Tuhan tidak menuntut nyawanya. Jadi ada kemurahan Tuhan. Daud mendapat kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, dalam perjanjian baru, satu kali Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi, mereka menuntut supaya wanita berdosa itu, yang ketahuan berzina itu, dihukum mati. Mereka berkata hukum Taurat mengatur bahwa jika seorang wanita atau pria kedapatan berbuat zina, maka pelaku zina itu harus dirajam dengan batu hingga mati. Jadi ahli Taurat mengatakan itu. Tetapi kenyataannya Yesus melepaskan perempuan itu dan tidak menghukumnya. Nah, jadi kalau kita perhatikan bagaimana Yesus merespon. Nah, sikap Yesus ini ditafsirkan oleh kelompok yang menolak hukuman mati bahwa Yesus juga menolak hukuman mati. Jadi kalau ada orang-orang yang menolak tentang hukuman mati, maka mereka memakai ayat ini di mana Yesus tidak menghukum mati seorang perempuan yang kedapatan berzina. Fakta Yesus tidak menghukum mati wanita itu bukan bukti, bukan jaminan bahwa Yesus menolak hukuman mati. Sebab konteksnya kalau kita pelajari pada waktu itu, Yesus mencoba ingin mengajarkan bahwa semua manusia yang berdosa dan tidak layak menghakiminya. Artinya kita sesama manusia tidak layak menghakiminya. Nah, di sini Yesus tidak menolak hukuman mati yang berbicara tentang pemerintah, pengadilan, dan lain-lain. Tapi ini bicara tentang kemurahan Tuhan kepada perempuan yang kedapatan berzina. Nah, kenapa Yesus tidak menolak hukuman mati? Nah, itu bisa kita perhatikan bagaimana sikap Yesus ketika dia sendiri, bahkan dua orang di kanan kirinya, itu ketika dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Yesus tidak melakukan tindakan pembangkangan atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Memang betul ini adalah penggenapan atau rencana Allah untuk menebus manusia. Namun di sini kita belajar bahwa Yesus pun tidak menolak itu. Dan Yesus dengan rela hati menerima hukuman itu. Nah, kalau kita juga belajar bagaimana Paulus menyatakan satu sikap yang sama mengenai hukuman mati. Ketika dia dengan tegas berkata bahwa dia rela menerima hukuman mati kalau memang dia bersalah. Itu kita bisa baca di Kisah Para Rasul ayat 25. Nah, Roma 13 ayat yang keempat, Roma 13 ayatnya yang keempat berkata, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena dia tidak percuma pemerintah menyandang pedang.
pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan perbuatan jahat yang sengaja dilakukan. Jadi kalau kita mengacu pada ayat Roma 13 ayat 4 ini, dikatakan bahwa Allah memberi otoritas kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas dan apa yang menjadi kewajiban mereka, termasuk hukuman mati di dalamnya. Nah, kita juga perhatikan tidak ada satu upaya dari Tuhan Yesus atau dari murid-muridnya atau dari rasul-rasul untuk menentang mengenai hukuman mati itu. Tidak ada. Jadi jelas bahwa perjanjian baru tidak menolak pemberlakuan hukuman mati. Tidak menolak. Ya, jadi penjelasan ini dapat dipahami agar kita mengerti bahwa pemerintah, pengadilan, mereka punya otoritas. Dan Tuhan berkata, dalam firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat 14, karena pemerintah adalah hamba Allah. Jadi apapun konsekuensi yang harus diterima, baik vonis ringan, vonis berat, atau sampai pidana mati, itu sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Dan tidak semata-mata hanya segampang itu. Nah, untuk itu saya percaya pemerintah dan negara menggunakan kuasanya untuk melindungi kehidupan, bukan justru mematikannya. Artinya begini saudara, pemerintah atau pengadilan ketika mereka memberikan pidana atau vonis ringan atau berat, itu tujuannya untuk melindungi, untuk memastikan satu keadilan itu berjalan dengan baik, bahkan melindungi keluarga ataupun orang yang menjadi korban di situ dengan menentukan vonis ataupun hukuman. Jadi di sini kita tidak bisa menjudge bahwa pemerintah ataupun pengadilan mereka semena-mena, kita nggak bisa menjudge. Sebab itu berdasarkan pertimbangan dan semua ada jalur-jalur hukumnya. Sekali lagi, apa yang dilakukan tentu untuk kebaikan, untuk melindungi daripada kehidupan baik si korban ataupun keluarga daripada si korban. Jadi walaupun berapa banyak orang berkata hukuman mati hendaknya dihindarkan, namun sekali lagi keputusan ada di pemerintah, ada di pengadilan. Nah, pandangan kita sebagai umat percaya bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada pemerintah untuk menjalankan peran mereka untuk menentukan salah dan benar, vonis ringan ataupun vonis berat. Ya, jadi tentunya keputusan yang diambil pengadilan itu tidak perseorangan, tapi oleh sebuah lembaga berwenang yang sudah mengkaji secara cermat untuk melindungi keamanan dan kehidupan masyarakat luas dari ancaman-ancaman yang sifatnya membahayakan. Jadi sekali lagi, apapun vonisnya itu dilakukan untuk melindungi keamanan dan kehidupan masyarakat luas. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jelas jawabannya bahwa hukuman mati tidak pernah dilarang, dicegah, ataupun Tuhan Yesus, murid-murid atau rasul-rasul mereka menentang itu sedemikian rupa, tidak pernah dijelaskan, tidak pernah dicatat. Bahkan pemerintah dikatakan adalah
wakil atau walinya Allah. Untuk itu, marilah kita berespon benar, bersikap benar, dan saya percaya itu baik untuk melindungi tatanan kehidupan dalam bermasyarakat. Saya berharap ini membantu kita untuk kita mengerti dan tidak salah dalam menilai ataupun berespon.